McLaren lagi-lagi mendapat sorotan tajam perihal cara mereka memanajemen peluang Lando Norris untuk menjadi juara dunia di F1 musim 2024. Finish di podium kedua dan ketiga pada GP Italia kemarin, secara konstruktor McLaren memang cuma terpaut 8 poin saja di klasemen, dan sangat mungkin bagi mereka untuk mengkudeta Red Bull pada balapan selanjutnya di Baku. Namun hal itu sudah diprediksi sejak lama, dan kami berani mengatakan kalau 80% McLaren akan meraih gelar konstruktor tersebut di akhir musim. Di saat yang sama, peluang sedikit demi sedikit semakin terbuka bagi Lando Norris untuk memangkas jarak poinnya dari Max Verstappen yang memungkinkan dirinya untuk mengejar gelar juara dunia pembalap. Pasca kemenangan dominan di Zandvoort, kami sudah mewanti-wanti untuk McLaren jika mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk memangkas gap dengan Verstappen, apalagi di saat-saat Red Bull sedang sempoyongan seperti sekarang. Mereka harus berani memprioritaskan Norris, entah bagaimanapun caranya, dan tidak ada salahnya untuk menerapkan team order supaya bisa mengawinkan gelar konstruktor dan gelar pembalap yang terakhir kali mereka raih pada musim 98. Tapi sayangnya hal itu tidak mereka lakukan di GP Italia, padahal kedua pembalapnya sudah start dari posisi 1-2 dan malah membuyarkan kemenangan yang seharusnya bisa mereka raih. Padahal baru saja Andrea Stella sesumbar jika ia yakin bisa sapu bersih semua balapan di paruh kedua. Tapi baru sampai di Monza saja sudah keok sama Ferrari. Balapan McLaren di Monza sudah kacau sejak start. Padahal baik Norris ataupun Piastri bisa lolos dengan mulus di tikungan 1 dan 2. Tapi kemudian situasi mulai memanas ketika pembalap Australia tersebut memanfaatkan slipstream di kurva grande untuk melancarkan manuver agresif ke rekan setimnya di tikungan 4. Tak bisa dipungkiri, manuver tersebut sangat berani karena dilakukan dari sisi luar dan membuat Norris harus mengalah untuk berikan ruang kepada Piastri. Dampak dari manuver agresif tersebut adalah Norris kehilangan momentum di exit della Roggia chicane dan memberikan kesempatan untuk Charles Leclerc mengambil posisi kedua. Kegagalan McLaren mempertahankan posisi 1-2 adalah awal dari kekalahan mereka di Monza karena berikan Ferrari ruang untuk mengacaukan strategi Piastri dan Norris di stint pembuka. Terbukti dengan McLaren yang memberikan pit stop lebih awal kepada Norris untuk lancarkan undercut kepada Leclerc. Meski berhasil, tapi efeknya adalah duo McLaren mau tak mau harus lakukan 2 kali pit stop, sementara Ferrari yang sejak awal sudah berencana eksekusi 1 stop mendapatkan momentum yang lebih besar di tangan Leclerc. Kacaunya start McLaren tersebut bisa dihindari lewat intervensi tim sebelum balapan dimulai. Kami sudah bahas ini di video kemarin, yaitu minimal tim memberikan instruksi untuk tidak saling menyalip dulu di lap pertama karena resikonya terlalu besar untuk disikat oleh lawan di belakangnya. Bahkan lebih bagus lagi jika Piastri diberi perintah untuk menjadi tameng bagi Norris saat start, yang tentu akan memberikan kejelasan status di dalam tim. Tapi hal itu tak dilakukan McLaren, dan mereka memilih membiarkan kedua pembalapnya berduel dengan bebas asalkan tidak saling tabrakan satu sama lain, atau mereka sebut dengan istilah papaya rules. Manuver Piastri meskipun agresif dan berani, tapi itu tidak salah karena Norris berikan ruang cukup lebar, serta tak beri perlawanan untuk menghindari kontak, seperti instruksi papaya rules tadi. Yang jadi masalah adalah, kenapa McLaren tidak memberikan batasan terhadap kedua pembalapnya? Apalagi salah satu di antaranya merupakan kandidat terkuat untuk raih juara dunia. Kami tidak meminta McLaren untuk semerta-merta menukar posisi Piastri kepada Norris di pertengahan race, karena itu jelas terlalu kejam, dan Piastri berhak berada di depan, karena kecepatannya sangat solid. Tapi setidaknya ada batasan tegas ke kedua pembalapnya soal kapan harus berduel, apalagi saat start di posisi 1-2 seperti kemarin. Karena kalaupun Piastri ujungnya tetap di depan, selama mereka masih bisa finish 1-2, maka Norris masih mampu pangkas 11 poin dari Verstappen. Penerapan papaya rules sebenarnya sangat dipahami karena McLaren ingin menjaga keharmonisan tim supaya meminimalisir konflik yang bisa membuyarkan peluang untuk meraih gelar konstruktor. Tapi di saat yang sama itu juga menunjukkan kalau McLaren tidak bisa melihat situasi secara lebih luas dengan fakta kalau mereka bisa mengejar 2 gelar sekaligus musim ini tanpa harus mengorbankan salah satu probabilitasnya. Tim order memang kurang disukai oleh fans, dan kami paham karena akan mengurangi esensi dari balapan itu sendiri. Tapi F1 bukan sekedar balapan, karena tetap saja ujungnya ada gelar yang harus dikejar, ada hadiah yang ingin didapatkan, serta ada bisnis yang harus terus berputar untuk mendatangkan keuntungan. Dan untuk meraih semuanya, kerja sama tim sangat diperlukan, di mana salah satunya adalah penerapan tim order. McLaren sampai sekarang merupakan salah satu tim yang cukup anti terhadap tim order, di mana Zak Brown sudah berulang kali mengatakan kalau gelar juara harus diraih dengan cara sebaik mungkin dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.
Moralitas sangat diutamakan bagi Zak Brown, dan baginya Team Order adalah sebuah dosa yang melanggar prinsip-prinsipnya tersebut. Ditambah lagi, ia tak mau menjilat ludahnya sendiri karena kritikannya ke Red Bull dan Christian Horner soal keberpihakan mereka kepada Max Verstappen. Ketika ditanya soal siapa pembalap utama di McLaren, Zak Brown selalu menjawab jika mereka punya 2 pembalap nomor 1, atau singkatnya adalah equal status. Mempertahankan prinsip memang bagus dan nampak heroik atas nama menjaga kondisi tim tetap harmonis. Tapi sekali lagi itu menunjukkan kalau McLaren tak mampu melihat realita di F1 secara luas. Faktanya adalah kehilangan kesempatan untuk meraih 2 gelar juara dunia sekaligus lebih merugikan daripada berani menerapkan Team Order untuk memprioritaskan Norris. Apalagi jika Norris keluar sebagai juara dunia, itu jauh lebih berharga daripada juara konstruktor yang tentu akan menambah value McLaren dan mendatangkan sponsor lebih banyak. Zak Brown beralasan keberpihakan kepada satu pembalap tidak sesuai dengan sejarah McLaren yang menerapkan equal status di era Ayrton Senna dan Alain Prost. Pernyataan tersebut aneh karena seharusnya ia tahu ending dari rivalitas Senna dan Prost seperti apa pada musim 89, atau paling dekat adalah Hamilton serta Alonso pada 2007. Equal status tak akan berakhir bahagia jika tim memutuskan lepas tangan dengan membiarkan pembalapnya berduel satu sama lain. Situasinya juga berbeda dibandingkan era Senna dan Prost, karena Lando Norris bukan sedang bertarung dengan rekan setimnya sendiri, tapi ia berusaha mengejar ketertinggalan pada Max Verstappen. Tim harus hadir untuk mendukung Norris maksimal mungkin, seperti yang mereka janjikan lewat radio di GP Hungaria. Zak Brown harus berhenti mencampuri urusan Andrea Stella dan lebih baik fokus saja ke urusan bisnis daripada terus-menerus mengurusi moralitas yang akan membuat McLaren buntu dalam manajemen kedua pembalapnya. Stella sendiri mengatakan kalau McLaren akan mengevaluasi Papaya Rules tersebut karena manuver Oscar Piastri saat start memang terlalu berani dan jadi biang kerok kekalahan mereka dari Ferrari di Monza. Stella tak bisa sembunyi lagi dari kenyataan kalau McLaren ada di situasi yang sangat memungkinkan bagi mereka untuk meraih 2 gelar sekaligus musim ini dan mempertimbangkan Team Order kepada Norris. Meski agak terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sadar sama sekali. Dengan McLaren yang mulai berikan prioritas kepada Norris, ini juga diharapkan bisa membuat pembalap Inggris tersebut lebih terangkat dan lebih berani mental serta kepercayaan dirinya saat balapan. Tak bisa dipungkiri kalau Norris seperti tersandra dengan penerapan Papaya Rules di McLaren, dan itu tergambarkan dari betapa mudahnya ia memberikan ruang kepada Piastri. Di satu sisi dia ingin mementingkan egonya dan bermain agresif, tapi di sisi lain ia juga takut akan merusak kondusivitas tim serta mendapatkan stigma negatif dari publik. Dengan McLaren yang berikan prioritas, ini memberikan Norris posisi jika ia berhak untuk melakukan perlawanan kepada Piastri dan menambah keberaniannya untuk melakukan manuver agresif. Hal itu karena Piastri sendiri ada di fase nothing tulus dan ia tidak begitu peduli dengan peluang juara dunia rekan setimnya, serta menganggap kontribusi terbaik yang bisa ia berikan adalah memenangkan balapan. Piastri adalah anak didik dari Mark Webber yang juga menjadi manajernya, dan tentu Webber tidak mau sang murid senasib seperti dirinya ketika jadi rekan setim Sebastian Vettel dulu. Meskipun dari luar terlihat tenang dan kalem, tapi Piastri diajarkan untuk tidak jadi anak baik-baik yang nurut-nurut saja dengan perintah tim dan berani berikan perlawanan ke rekan setimnya sendiri untuk mendapat pengakuan. Berbeda dengan Norris yang kurang nakal atau kurang brengsek ketika berduel di sirkuit. Oleh karenanya, selain mentalitas Norris yang harus dibenahi, McLaren juga punya tanggung jawab untuk memberikan pembalap 24 tahun itu dukungan agar lebih berani ketika berhadapan dengan situasi seperti di Monza. Salah satu caranya adalah memberikan prioritas lebih kepada Norris dan menegaskan jika Piastri harus membantu sebisa mungkin apapun kondisinya. McLaren harus berani menerapkan Team Order, karena kalau tidak sekarang ya kapan lagi mereka dapat kesempatan untuk mengawinkan 2 gelar sekaligus. Tahun depan tak ada jaminan mereka bisa mendapatkan peluang semacam ini, dan 2024 tak boleh disia-siakan begitu saja, ketimbang menyesal bertahun-tahun ke depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.